Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry, salam kasih dari saya. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita kembali mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan agar kita boleh dituntun, disertai di sepanjang hari ini dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas. Saudara, mari bersama dengan saya siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih anugerah, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami di sepanjang malam yang sudah berlalu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau berikan bagi kami dengan nafas kehidupan yang masih kami miliki sampai dengan pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mau datang memohon bimbingan dan tuntunanmu melalui kebenaran firman-Mu, agar kami tetap bersemangat, bersukacita menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ayat firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, masih dalam mujizat, masih ada bab 4. Dan judulnya saya berikan tema Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Demikian bunyi firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 13 ayat 21 sampai yang ke-22, berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, inilah sekilas dari bagian perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan menuntun mereka, menyertai perjalanan mereka di padang gurun selama mereka keluar dari tanah Mesir. Tiang awan dan tiang api menuntun kapan mereka harus berjalan dan kapan mereka harus berhenti berjalan untuk beristirahat. Ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah sekali-kali tidak membiarkan bangsa ini berjalan sendiri. Dia sendirilah yang menuntun bangsa ini. Namun saudara, ada hal yang unik, yang menarik, yang harus kita pelajari dari cerita bangsa Israel tentang bagaimana cara Allah menuntun mereka. Yang pertama, Allah tidak menuntun bangsa Israel ini melalui jalur yang paling cepat atau paling singkat, melainkan bangsa Israel ini dituntun oleh Tuhan, tapi mereka tidak melalui perjalanan yang pendek, melainkan perjalanan yang banyak, perjalanan yang panjang selama 40 tahun. Di sini Allah mengajarkan mereka untuk belajar apa tujuan Allah bagi kehidupan bangsa Israel, agar supaya mereka memiliki karakter yang Allah butuhkan untuk menduduki atau memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, sebenarnya ada jalan lain yang bisa lebih cepat untuk masuk dari tanah perjanjian, yaitu jalan melalui tanah Filistin. Tapi Tuhan atau Allah kita tahu bahwa bangsa ini belum siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati proses agar supaya mereka belajar mengandalkan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu persis bagaimana sifat dan karakter manusia yang sering bersungut-sungut, terlalu terburu-buru, selalu ingin serba instan, cepat merasa puas, dan sangat cepat juga melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengajari bangsa Israel untuk melewati proses perjalanan yang sangat panjang dan tidak mudah. Dan di sana Allah menunjukkan kedaulatannya, tetapi Allah tetap menjaga, memelihara, melindungi bangsa ini. Yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, mengikuti tuntunan Tuhan tidak selalu berarti ada dalam kemudahan dan kenyamanan. 40 tahun mereka melewati padang gurun dalam penyertaan Allah, tiang awan dan tiang api. Akan tetapi bukan berarti perjalanan bangsa Israel itu enak atau mudah.
Kadang mereka dihadapkan dengan bahaya, kekurangan air dan makanan, cuaca yang ekstrim, atau serangan ular, beludak, dan kalajengking. Saudara yang terkasih, ikut Tuhan tidak berarti kita mengalami banyak kemudahan dan kenyamanan. Kadangkala Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tidak nyaman, supaya kita dapat membangun rasa percaya diri kita kepada Tuhan. Tuhan menempatkan kita dalam keadaan yang tidak mudah, supaya kita belajar hidup bergantung kepadanya, sama seperti bangsa Israel. Saudara yang terkasih, jika kita mempelajari dalam ayat-ayat yang lain yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14, di sana Rasul Paulus juga menunjukkan bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan ini sebagai suatu peringatan bagi jemaat yang berada di Korintus. Bahkan bukan saja bagi jemaat yang ada di Korintus, tapi semua orang percaya bahwa sekalipun kita mengalami mujizat dan pertolongan Allah, sekalipun kita disertai sama seperti bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, sekalipun kita mengalami mujizat Tuhan, bukan jaminan bahwa kita memperoleh kemenangan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Melainkan kita dituntut untuk melatih hidup kita tetap setia kepada Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Tuhan ingin melalui pengalaman-pengalaman perjalanan hidup kita menjadi orang-orang percaya yang bergantung kepadanya, sehingga kemenangan yang kita hasilkan bukan karena kekuatan dan kegagahan kita atau pikiran kita, tetapi kemenangan yang dihasilkan dalam kehidupan kita ini atas kehendak Tuhan. Saudara, terkadang Tuhan melatih kita sama seperti bangsa Israel melalui padang gurun, agar kita boleh merendahkan hati kita dan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang ada dalam hati kita. Apakah kita tetap teguh berpegang pada perintahnya atau tidak? Karena perintah Tuhan harus kita lakukan. Kita harus tetap setia dan kita harus membawa kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin berbuah dan semakin kuat, sehingga kita mampu menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai suatu peringatan bagi kita, di mana mereka berada di bawah perlindungan tiang awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua juga telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian atau bagian yang terbesar dari bangsa itu, sehingga bangsa itu ditewaskan di padang gurun. Saudara yang terkasih, hari-hari ini apapun keadaan kita, jika Tuhan menghendaki saya atau saudara berjalan melintasi padang gurun, tetaplah setia memegang segala perintahnya, supaya kita sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan selalu menyertai kita. Pengalaman bangsa Israel pun menjadi bagian kita. Dia menyertai kita melalui tiang awan dan tiang api. Namun Dia ingin agar kita tetap rendah hati. Dia ingin agar kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak pernah membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tidak pernah berbohong sama seperti kita manusia. Kata-katanya dapat kita pegang, namun satu-satunya yang menghalangi berkat atau janji-janji Tuhan datang di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri yang memperlambat berkat itu datang dalam kehidupan kita. Memang di zaman sekarang ini Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada kita secara kasat mata, namun bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap proses yang ada di dalam hidup kita,
akan menjadikan kita suatu pribadi yang memiliki karakter yang baik, sehingga kita siap untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu suatu negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madu serta tidak berkekurangan. Itulah tujuan Tuhan di akhir perjalanan hidup kita. Tuhan ingin agar kita memiliki karakter yang baik, sehingga kita akan berhati-hati dan kita tidak melupakan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berjalan dalam pimpinannya, tetap berpegang pada perintah serta peraturan-peraturannya dan ketetapannya, sehingga kita tidak menjadi sombong, sebab hanya Tuhan yang mampu menolong dan melindungi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun ujian hidup yang diizinkan Tuhan mewarnai perjalanan hidup kita, mewarnai kehidupan orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah bersungut-sungut, jangan marah-marah, jangan tawar hati, tetapi mari kita memandang kepadanya, mengarahkan hidup kita kepadanya. Katakan, hatiku percaya, dan aku selalu percaya kepadamu. Percayalah kepada tuntunan Tuhan, dan mari kita nikmati, rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati setiap masalah dan persoalan kita, karena mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Kalau bangsa Israel ditolong melewati padang gurun selama 40 tahun, maka saya percaya ketika kita hari-hari ini melewati padang gurun kesukaran, pergumulan hidup, proses hidup, kita juga bisa melewatinya, karena ada Tuhan yang menolong, menyertai kita, memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan, sehingga kita mampu melewati segala tantangan, segala masalah yang datang dalam kehidupan kita. Hatiku percaya. Katakan ini terus menerus, maka lihatlah mujizat dan pertolongan Tuhan akan menjadi bagian saya dan saudara di sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Terpujilah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya di waktu pagi, siang, malam, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk tidak meragukan akan kasih setiamu, ajar kami untuk tetap percaya, dan ajar kami untuk tetap kuat bersemangat menjalani hari-hari kami. Kami menyadari proses hidup mengikuti Engkau tidak gampang, tetapi kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong, menyertai, dan memberkati hidup kami di dalam segala apapun yang kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau belajar berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan-Mu, kepada perintah-Mu, agar supaya kami boleh menikmati perjanjian yang Kau janjikan bagi kami. Kami boleh memasuki tanah Kanaan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya terang firman-Mu menyertai dan menuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga kami semakin memiliki hikmat, semakin memiliki karakter yang baik, dan kami boleh menjalani hari-hari ini, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terpujilah Kau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, mari miliki karakter yang baik dan datang kepadanya. Dia sumber pertolongan kita. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Selamat berkarya di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa prokes, jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, shalom.